Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Ramadan Muhammad Arif Khan. Di sini saya akan membuat video setelah sekian lama saya tidak upload lagi. Dan pada kali ini saya akan menceritakan suatu kisah, singkat sebenarnya kisahnya, cuman mempunyai makna yang sangat penting ya. Kisah ini saya ambil dari buku yang berjudul ini. Ini judulnya sudah judul Indonesia ya, yaitu Semua Ada Saatnya. Sedangkan judul aslinya adalah Saatan-Saatan. Buku ini dikarang oleh Syekh Mahmud Al-Misri dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh guru kita Ustadz Abdus Somad ya. Baik, kisah yang akan saya ambil pada kali ini yaitu kisah wasiat atau nasihat Imam Syafi'i kepada guru dari anak-anaknya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita langsung mulai saja, oke? Kurang lebih di sini ada 3 nasihat. Makanya tolong diperhatikan karena ini sangat penting bagi orang tua dan juga bagi guru-guru yang akan atau yang sedang mengajar anak muridnya. Menceritakan yaitu Nasl bin Kasir bahwa Imam Asy-Syafi'i datang ke istana Khalifah Harun Ar-Rasyid. Jadi beliau datang ke istana dan ketika sesampainya di sana beliau disambut oleh Siroj. Siapa Siroj ini? Yaitu pembantu dari Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau diantar ke dalam. Ketika sesampainya di dalam, beliau dipersilahkan duduk. Duduk di mana? Beliau duduk di dekat seseorang. Siapa itu? Yaitu Abu Abdis Somad. Beliau duduk di dekatnya dan mungkin bertegur sapa ya. Siapa Abu Abdis Somad ini? Dia adalah guru dari anak-anaknya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nah, jadi dulu anak-anaknya Khalifah Harun Ar-Rasyid itu mempunyai gurunya yang diundang ke istana gitu kan. Nah, tapi guru ini tetap levelnya di bawah Imam Syafi'i. Terus seperti apa kelanjutan ceritanya? Ketika beliau telah duduk, singkat cerita, Siroj ini, pembantu Khalifah Harun Ar-Rasyid ini berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, "Ya Abu Abdillah," Abu Abdillah adalah kunyah Imam Syafi'i ya. "Ya Abu Abdillah, ini adalah guru dari anak-anak Khalifah, Abu Abdis Somad ya. Tolong berilah kepadanya nasihat." Seketika itu juga Imam Syafi'i menghadapkan wajahnya kepada Abu Abdis Somad ini dan beliau berkata, "Wahai Abu Abdis Somad, sebelum engkau memperbaiki anak-anak Khalifah, maka perbaikilah dirimu." Seperti itu ya. Pertama itu, sebelum engkau memperbaiki anak-anak Khalifah, maka perbaikilah dirimu. Maksudnya apa memperbaiki di sini tuh? Yaitu mengajarkan ilmu-ilmu agama dan lain sebagainya ya. Itu pesan pertama. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, memberikan penjelasan Imam Syafi'i. Karena kata beliau seperti ini. Karena mata mereka terikat dengan pandanganmu. Karena mata mereka terikat dengan pandanganmu. Apa yang menurut mereka baik adalah sesuatu yang baik menurutmu. Jadi terikat ya. Mungkin seperti ini maksudnya. Jadi pandangan seorang guru itu menjadi pandangan muridnya. Nah, jadi ketika pandangan gurunya baik, maka insya Allah pandangan muridnya juga baik. Begitu juga sebaliknya ya. Di sini juga dijelaskan, jika ada yang jelek menurutmu, jika ada yang jelek menurut mereka, maka itu adalah yang engkau tidak lakukan. Oke, di sini kita ada 2 ya yang kita ambil pelajaran di nasihat pertama ini. Yang pertama, pandangan seorang guru itu akan menjadi pandangan muridnya. Ya. Itu lazimnya seperti itu, apalagi ini anak-anaknya yang masih kecil-kecil ya. Jadi kita sangat hati-hati sekali. Pandangan di sini bisa berarti 2 ya, bisa pandangan zahir mata atau pandangan ilmu kita. Karena seorang guru itu pasti mempunyai pandangan dalam hal ilmu, baik dan benernya seperti apa. Maka pandangan kita itu, kalau kita seorang guru, hati-hati karena itu akan menjadi pandangan murid kita. Pada awalnya seperti itu. Yang kedua, pandangan jelek menurut murid kita itu adalah hal-hal yang tidak kita lakukan. Jadi seorang guru harus mempunyai wibawa
harus mempunyai tauladan. Nah, sehingga si muridnya itu pasti berpikiran secara otomatis apa yang dilakukan gurunya itu baik dan apa yang tidak dilakukannya itu adalah jelek. Itu murid yang benar-benar awam tuh pasti berpikir seperti itu. Makanya jangan sampai kita coba-coba melakukan suatu hal yang salah ataupun dosa. Karena kalau dilihat oleh murid kita, itu bisa menjadi acuan atau dalil bagi mereka. Makanya sangat hati-hati sekali ya kalau menjadi guru itu, tanggung jawabnya begitu besar. Itu nasihat pertama. Intinya, nasihat pertama itu adalah perbaiki dulu diri kita. Atau perbaiki dulu diri si guru itu sebelum memperbaiki diri murid. Nasihat kedua, kata Imam Syafi'i apa? Ajarkanlah Al-Quran kepada mereka. Nah itu ya, ajarkanlah Al-Quran kepada mereka. Ini juga sangat penting. Tapi ada yang unik setelah kata-kata ini dari Imam Syafi'i ya. Ajarkanlah Al-Quran kepada mereka, tapi janganlah engkau sampai memaksanya sampai mereka bosan. Pertama. Yang kedua, dan janganlah engkau membiarkannya sampai mereka meninggalkan Al-Quran. Jadi kita harus balance ya. Jadi kita harus pertengahan. Pertama, ketika kita mengajarkan Al-Quran, kita nggak boleh memaksanya. Memaksa itu apalagi dengan kekerasan ya. Misalkan, ayo cepet baca Al-Quran, kalau enggak gini dan sebagainya. Yang namanya anak, apalagi itu masih kecil, ketika dipaksa seperti itu, bisa-bisa dia bosan gitu kan. Dan nggak suka gitu. Dengan cara seperti itu pasti nggak suka. Siapapun itu, jangankan anak-anak kita aja yang udah besar, itu pasti merasa resah gitu kan kalau ada yang maksa-maksa kita, walaupun itu suatu ilmu ya. Yang kedua, janganlah engkau membiarkannya sampai mereka meninggalkan Al-Quran. Jadi ada dua batasan ya, terlalu memaksa nggak boleh. Yang kedua, terlalu membiarkan juga nggak boleh. Jadi benar-benar acuh gitu ya, mereka mau belajar Al-Quran mau enggak, itu jangan sampai seperti itu ya. Kita harus tetap ada pertengahan. Jangan terlalu keras dan jangan terlalu lembek gitu. Harus tegas berarti kan dalam mengajarkan Al-Quran itu. Kita harus tahu metode yang tepat untuk anak itu. Karena setiap anak itu mempunyai kapasitas tersendiri dan mempunyai pemahaman kecepatan pemahaman tersendiri. Kita jangan memukul rata ya. Kita kalau punya murid dan mengajarkan Al-Quran terus seperti ini caranya semuanya, nggak bisa. Karena ada murid-murid yang memang harus mempunyai metode khusus gitu. Nah itu juga pengalaman saya dalam mengajarkan orang seperti itu. Ada murid-murid yang dikasih tahu 1 kali 2 kali langsung lancar. Ada yang udah sampai 5 kali 10 kali nggak lancar-lancar. Nah itu berarti ada yang salah tuh. Harus metodenya sedikit berbeda. Nah itu ya, itu harus dipelajari. Itu nasihat kedua, ajarkanlah Al-Quran. Nasihat ketiga, kata beliau apa? Ajarkanlah syair-syair dan kisah-kisah yang dapat membangkitkan semangatnya, juga ilmu. Bahkan di terakhirnya ditegaskan, ilmu-ilmu yang dipelajari itu jangan terlalu banyak dulu. Janganlah engkau berpindah kepada ilmu lain sebelum ilmu yang satu ini belum kau pahami, kata Imam Syafi'i seperti itu. Karena apa? Di akhir nasihatnya, karena terlalu banyaknya kata yang masuk ke telinga itu akan menyesatkan pemahaman. Nah ini sangat keren sekali kalau menurut saya. Ya, yang ketiga ini nasihatnya adalah ajarkanlah kisah-kisah dan syair-syair. Tentunya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu agama udah jelas ya. Ilmu dunia juga ada yang bermanfaat. Ajarkan. Tapi di akhir ininya nih, di akhir nasihatnya ini yang sangat tajam bagi saya. Jadi kalau kita seorang guru ya, jangan mengajarkan suatu ilmu yang macam-macam gitu ya. Yang ini belum selesai udah diajarkan ilmu yang lain. Yang ini belum selesai udah diajarkan ilmu yang lain. Memang itu nggak mutlak salah ya. Cuman nanti hasilnya akan berbeda. Contoh misalkan ini kita sedang belajar ilmu Al-Quran. Kita fokus kan belajar ilmu Al-Quran dengan fokus. Nah itu selesaikan. Maksud selesaikan di sini mungkin sampai paham aja. Enggak harus semua ilmu dibahas, ilmu Al-Qurannya enggak. Tapi minimal dia paham, oh ini Al-Quran aturannya kayak gini. Baru ilmu lain gitu. Nah ilmu fikih. Ilmu fikihnya juga sampai dia paham, minimal dasar-dasarnya dan lain sebagainya. Jangan harus menguasai semua ya. Kalau misalkan kita ilmu fikih dikuasai dulu semua, ilmu tauhid jangan dulu. Itu kapan beres?
yang dimaksud Imam Syafi'i di sini, jangan dulu berpindah ilmu sebelum benar-benar paham. Itu maksudnya ilmu itu minimal kita paham lah, dasar-dasarnya kita paham, baru pindah gitu. Karena banyak sekarang ini belum paham sama sekali udah pindah-pindah ilmu. Sehingga tadi kata Imam Syafi'i, terlalu banyak kata yang didengar, walaupun itu ilmu akan menyesatkan. Kita dengar ilmu tauhid nggak beres, ilmu fikih nggak beres, ilmu tasawuf nggak beres, ilmu Al-Quran dan sebagainya nggak beres-beres semuanya, cuma dicomot sedikit-sedikit gitu kan. Itu akan menimbulkan penyesatan pemahaman, dan ini yang lebih bahaya ya. Orang-orang yang seperti ini lebih bahaya karena orang-orang yang seperti ini biasanya target menyalahkannya itu justru bukan ke orang-orang yang udah jelas maksiat. Orang-orang yang lagi ngaji sama orang yang belum selesai pemahamannya seperti ini itu bisa dijustifikasi ya, atau disalahkan gitu. Makanya harus hati-hati. Sesama muslim bisa saling menyalahkan. Inilah akibat dari ilmu yang tidak masuk secara utuh gitu kan. Harusnya kita sedikit-sedikit tapi kita paham. Oke? Nah itu nasihat Imam Syafi'i. Ini sangat penting bagi kita selaku pengajar dan mungkin orang tua ya. Orang tua yang akan memasukkan atau memilih guru bagi anaknya. Ingat yang tadi yang pertama, yaitu seorang guru kita harus menjadi tauladan, memperbaiki diri dulu sebelum memperbaiki muridnya. Yang kedua, ajarkanlah Al-Quran. Ajarkan Al-Qurannya dengan tegas, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek, supaya si anaknya tidak bosan dan juga tidak meninggalkan Al-Quran. Yang ketiga yang tadi, ajarkanlah kisah-kisah, syair-syair dan ilmu-ilmu agama. Jangan sampai kita pindah ke ilmu lain kalau misalkan baru tahu sedikit gitu ya. Minimal sudah paham beberapa ilmu di dalamnya, baru kita bisa pindah ke ilmu yang lain. Seperti itu ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Apalagi kita, mungkin banyak dari kita seorang pelajar, seorang tulabul ilmi ya, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Terima kasih, itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.